Nah, dimulai sekarang ya teman-teman. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perkembangan fisik dan kognitif masa dewasa dan masa tua. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 7 ada Mbak Ajeng, Hairunisa, dan saya sendiri Safira Anjani. Untuk teori dan ruang lingkup akan dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Oke, lanjut ya. Perkembangan fisik, masa dewasa, dan tua, teori dan ruang lingkupnya. Di sini ada teori biologis atau genetik. Teori ini menekankan peran genetik dan faktor biologis dalam menentukan perkembangan fisik seseorang sepanjang hidupnya. Yang kedua ada teori sosial. Teori ini menyoroti pengaruh lingkungan sosial dan budaya terhadap perkembangan fisik. Yang ketiga ada teori psikologis. Teori ini memperhatikan interaksi antara faktor psikologis seperti persepsi diri dan motivasi dengan perkembangan fisik. Lanjut, sekarang di slide ruang lingkup perkembangan fisik. Yang pertama ada perubahan morfologi, yaitu meliputi perubahan bentuk dan struktur tubuh seperti pertumbuhan dan penurunan ukuran organ-organ tertentu. Yang kedua ada perubahan fisiologis, melibatkan perubahan dalam fungsi organ dan sistem tubuh seperti perubahan dalam kapasitas paru-paru atau kepadatan tulang. Yang ketiga ada perubahan motorik. Nah, ini terkait dengan perubahan dalam kemampuan motorik dan koordinasi gerakan. Yang terakhir ada pengaruh lingkungan. Ini memperhitungkan bagaimana lingkungan fisik dan sosial mempengaruhi perkembangan fisik seseorang. Lanjut, periode 21 plus. Nah, selanjutnya perkembangan fisik pada periode 21 plus. Yang pertama ada pertumbuhan tubuh. Pertumbuhan tinggi tubuh itu masih biasanya di usia ini pertumbuhan tinggi tubuh itu udah stuck ya, berhenti di situ. Tapi kalau berat badannya atau komposisi tubuhnya itu masih bisa berkembang. Yang kedua ada kekuatan dan kebugaran. Seperti kekuatan otot dan tingkat kebugaran bisa berubah tergantung pada aktivitas fisik yang dilakukan kesehariannya. Yang ketiga ada kesehatan tulang. Kesehatan tulang ini bisa mengaruhi resiko osteoporosis di masa mendatang. Biasanya puncaknya itu pada usia 30-an. Kemudian mengalami penurunan secara bertahap atau perlahan. Selanjutnya, perkembangan fisik pada usia lanjut. Yang pertama ada penurunan massa otot. Di sini ada kecenderungan untuk mengalami penurunan massa otot sebagai bagian dari proses penuaan. Yang kedua, penurunan kekuatan dan keseimbangan. Kekuatan otot dan keseimbangan seringkali menurun yang dapat meningkatkan risiko jatuh. Yang ketiga, ada perubahan pada sistem kardiovaskular. Jantung dan pembuluh darah mengalami perubahan struktural dan fungsional seperti penurunan kapasitas pompa jantung. Yang terakhir, ada perubahan pada sistem saraf. Nah, ini dapat mempengaruhi koordinasi gerakan dan respon terhadap rangsangan sensorik. Next, selanjutnya ada perkembangan kognitif, masa dewasa dan tua. Nah, aku jelaskan ada bersama ya. Selanjutnya ada teori dan ruang lingkup perkembangan kognitif di masa dewasa dan masa tua. Apakah slide-nya sudah kelihatan, teman-teman? Yang pertama ada teori kecerdasan cair dan kecerdasan kristal ini menurut Raymond Cattell. Teori kecerdasan adalah kemampuan untuk memproses informasi baru, berpikir abstrak, dan memecahkan masalah yang belum dikenal. Sedangkan teori kecerdasan adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Yang kedua ada teori perubahan kognitif pada usia tua menurut Paul Baltus. Teori yang pertama ada teori selektivitas, optimasi, dan kompensasi. Teori ini menyatakan bahwa seiring bertambahnya usia, individu cenderung memilih area tertentu untuk fokus atau selektif. Waktu mengoptimalkan keterampilan mereka
di area tersebut dan mengkompensasi penurunan di area lain dengan strategi dan atau keterampilan baru. Selanjutnya ada teori multidimensi. Teori ini mengusulkan bahwa kognisi tidak hanya melibatkan satu jenis kemampuan, tetapi terdiri dari berbagai jenis dimensi seperti ingatan, perhatian, dan kecepatan pemrosesan yang semuanya dapat mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Yang ketiga ada teori sosial dan kognitif menurut Erikson. Erik Erikson ini memperkenalkan konsep tahapan perkembangan psikososial yang berlangsung sepanjang hidup, termasuk usia dewasa dan usia tua. Pada usia dewasa, individu menghadapi tantangan seperti integritas diri versus putus asa yang mempengaruhi kesejahteraan kognitif dan emosional mereka. Yang keempat ada teori proses kognitif menurut John Horn. Model proses kognitif menurut John Horn ini menyatakan bahwa penurunan dalam fungsi kognitif seperti kecepatan pemrosesan informasi dan memori jangka pendek dapat terjadi pada usia tua. Sementara kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang telah diperoleh tetap stabil bahkan meningkat. Selanjutnya ada ruang lingkup di masa dewasa. Kognisi dewasa awal itu dimulai dari usia 20 tahun, 20 sampai 40 tahun. Pada usia ini, individu biasanya memiliki puncak kognitif seperti pemecahan masalah, kecepatan memproses informasi, dan memori kerja. Fokus utamanya adalah pencapaian tujuan karir dan pengembangan hubungan sosial. Sedangkan setelah itu ada kognisi dewasa tengah. Itu dari mulai umur 40 tahun sampai 65 tahun. Kemampuan kognitif tetap relatif stabil, tetapi beberapa perubahan mulai terlihat. Misalnya, kemampuan mengingatnya itu yang detail mungkin sedikit menurun atau mengalami pikun ya, tetapi pengalaman dan pengetahuan yang terakumulasi dapat meningkatkan kemampuan berpikir analitis dan penilaian. Dewasa tengah ini seringkali juga berfokus pada peran keluarga dan tanggung jawab. Selanjutnya ada masa tua. Masa tua awal ini dimulai dari usia 65 sampai 85 tahun. Penurunan kognitif mungkin mulai terjadi seperti penurunan kecepatan pemrosesan informasi dan memori jangka pendek. Setelah itu ada kognisi usia lanjut. Itu dimulai dari usia 80 tahun ke atas. Biasanya itu penurunan kognitif lebih nyata dengan kemungkinan kesulitan dalam memori, kecepatan pemrosesan, dan fungsi eksekutif. Eksekutif. Kesimpulan dari presentasi kali ini, perkembangan fisik ini adalah bagian alami dari proses penuaan, penting untuk menjaga gaya hidup sehat, termasuk dengan olahraga teratur dan nutrisi yang tepat, untuk meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan kualitas hidup di masa dewasa dan masa lanjut usia. Secara keseluruhan, perkembangan kognitif di usia dewasa dan usia tua dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ada termasuk pengalaman hidup, kesehatan, dan strategi adaptasi yang digunakan oleh individu. Sekian presentasi dari kelompok 7. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman. Silahkan jika ada yang bertanya. Izin bertanya, Mbak Safira. Ya, Mbak Elisa. Apa saja faktor yang menghambat perkembangan kognitif pada usia dewasa? Ya, pertanyaannya ditamu dulu, ya. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Elisa. Apa saja faktor yang menghambat perkembangan kognitif pada masa dewasa? Nah, biasanya pada masa dewasa itu terjadi itu stres yang berkepanjangan. Nah, itu juga dapat mempengaruhi fungsi otaknya. Terus juga kurang tidur. Tidur yang tidak cukup itu juga bisa mempengaruhi konsentrasi dan memorinya. Yang ketiga, bisa gangguan mental seperti depresi atau kecemasan. Itu juga dapat mempengaruhi kinerja kognitifnya.
Terus pola makan tidak sehat. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Terus juga kurangnya aktivitas fisik. Itu juga dapat berdampak negatif pada kesehatan otaknya. Kiranya seperti itu, Mbak Elisa. Faktor yang menghambat kognitif. Baik, Mbak Ajeng, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, dari teman-teman tidak ada yang bertanya lagi, maka presentasi dari kelompok 7 kami cukupkan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.